Walhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'idah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama tentunya kita mesti dan harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mengakui dengan sepenuh hati kita dan juga meyakini bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, seluruh apa yang kita rasakan saat ini semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dan keyakinan tersebut tentunya harus kita wujudkan, harus kita realisasikan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Yaitu kita berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan kenikmatan tersebut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semoga Allah yang Maha Kuasa menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap kepada Allah semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khotib berpesan kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa dan terus meningkatkan, berjuang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah sebagai bekal satu-satunya bekal kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Terlebih jamaah Jum'ah sekalian, bahwa kita saat ini sudah memasuki zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, di mana zaman yang kita hadapi bukan hanya fitnah dalam dunia nyata, tapi juga fitnah dalam dunia maya. Untuk itulah ketakwaan menjadi bekal yang sangat penting untuk kita semua, agar kita bisa terhindar, agar kita semua bisa terjauhkan dari fitnah-fitnah yang terjadi di era di zaman kita ini. Secara bahasa, kalau kita lihat dari definisi pengertian fitnah, Ibnu Arabi dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Mandur menerangkan bahwa al-fitnah hiya al-ikhtibar, al-fitnah hiya al-mihnah, al-fitnah hiya al-mal, al-fitnah hiya al-aulad, al-fitnah hiya al-kufru, al-fitnah hiya ikhtilafun nas 'alal ara. Dalam definisi yang dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa fitnah adalah ujian, fitnah adalah cobaan, fitnah adalah dalam bentuk harta, fitnah dalam bentuk anak keturunan, fitnah dalam bentuk kekufuran, fitnah dalam bentuk perdebatan-perdebatan di kalangan manusia. Maka jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama memperhatikan bahwa kita saat ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Di sekitar kita banyak fitnah-fitnah bertibaran. Maka kalau kita bagi secara global, fitnah terbagi menjadi dua, yaitu fitnah dakhiliyah, fitnah internal di kalangan kita sendiri atau bahkan di dalam diri kita dan lingkungan kita, dan juga fitnah khorijiyah, fitnah eksternal yang itu
datangnya dari orang-orang non-muslim. Dalam fitnah dahiliyah atau fitnah yang muncul timbul dari diri kita sendiri atau kalangan bainal muslimin, maka kita akan temukan, dan ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang hampir mirip, sama-sama poinnya adalah wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian adalah fitnah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah itulah pahala yang besar, yang agung. Tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 28, dan juga dalam surat At-Taghabun ayat 15 dikatakan demikian kurang lebihnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam fitnah yang internal kita itu kita hadapi, yang menjadi tantangan diri kita secara langsung adalah fitnah yang muncul dari lingkungan sekitar kita, yang mana fitnah itu terkadang menjadikan kita terhalang dari mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak di antara kaum muslimin, di antara kita bahkan mungkin yang setiap hari terkena fitnah ini, yang kita sibuk dengan terus-menerus untuk mengejar materi harta, untuk menyenangkan keluarga, dan untuk yang lainnya bersifat keduniaan, yang mana itu menghalangi kita dari mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang kita bersungguh-sungguh bekerja keras, tapi Islam melarang kita ketika apa yang kita kerjakan untuk kepentingan dunia itu menghalangi kita dari mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nampak dari fitnah yang ada di lingkungan kita, yang secara internal kita rasakan setiap harinya. Ada juga fitnah khorijiyah yang dari eksternal kita. Kita dapati sekarang berbagai macam tantangan-tantangan, yang mana itu mengarah kepada kita sebagai kaum muslimin, yang mana fitnah itu berasal dari luar kita, dan itu mengarah kepada kita semua. Banyak sekali dalam bentuk fun, dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan, dalam bentuk food, dalam bentuk makanan, dalam bentuk film, dalam bentuk tontonan-tontonan yang memberdayakan, dalam bentuk free sex, yang mana itu menjadikan kita lalai dan tercebur dalam perzinahan, dan juga tantangan yang berupa ideologi pemikiran, yang mana itu bisa menyebabkan akidah kita rusak. Ada liberalisme, ada sekulerisme, ada pluralisme, ada komunisme, bahkan isme-isme yang lain, yang mana itu menjadi tantangan nyata bagi kita semua dari luar. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita perbaiki diri kita untuk supaya kita mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Setidaknya ada 3 poin yang kita perhatikan dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata kita, yaitu bagaimana kita seharusnya sebagai muslim menghadapi tantangan, menghadapi fitnah yang luar biasa yang setiap hari kita hadapi ini. Jamaah Jumat, yang pertama adalah kita harus meminta dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa nahnu kannas minad du'afa. Kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk Allah dipenuhi dengan kelemahan-kelemahan. Kita harus menyadari bahwa Allahu qawiyun, hanya Allah yang maha kuat. Maka dikatakan sombong ketika ada seorang hamba tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tantangan yang kita hadapi tidak ringan, yang kita temui setiap harinya. Maka mari kita sering-sering untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terhindar dari fitnah-fitnah ini. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita melalui nasihatnya yang begitu berharga, yaitu mengajarkan doa kepada kita semua untuk supaya kita berlindung dari berbagai macam fitnah melalui doa yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW sering memanjatkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Doa yang disunahkan dibaca sebelum salam ketika sholat ini, mari kita sering-sering panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga kita panjatkan di luar waktu sholat, yang mana di waktu-waktu mustajab bisa menjadikan sebagai penolong, Allah sebagai penolong bagi kita semua. Karena kita manusia yang sangat lemah, tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di samping kita senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang kita panjatkan, kita juga harus sebagai manusia memiliki yang namanya ikhtiar atau usaha. Maka tips atau langkah kedua yang kita bisa lakukan adalah bersegera melakukan ketaatan. Ketahuilah bahwa kita hidup di dunia, waktu kita itu sangat terbatas. Tetapi ibadah yang Allah dan Rasulullah telah ajarkan kepada kita begitu banyak. Ibadah baru sedikit yang kita kerjakan, tetapi waktu juga semakin sedikit kita miliki. Maka bersegeralah untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui amal-amal soleh. Sebagaimana perintah Allah ketika kita diperintahkan oleh Allah dalam hal-hal bersifat akhirat, dalam hal-hal bersifat ibadah, maka Allah bahasanya tidak main-main, bukan berjalan, bukan kita disuruh merangkak, tetapi kita disuruh untuk supaya bersegera. Artinya cepat-cepat, tidak pelan-pelan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang mana surga itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita tidak tahu apakah kita bisa masih ada nanti sore, besok malam, atau esok hari. Dan kita sudah seharusnya untuk menyegerakan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perintah Allah dalam ayat tersebut. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam surat Al-Jum'ah ini, surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman, maka bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah perniagaan, tinggalkanlah hal-hal yang melalaikan dalam urusan akhirat atau urusan ibadah. Itulah yang lebih baik jika kalian orang-orang yang mengetahui. Bahasa ayat yang pertama yaitu bersegeralah. Kemudian bahasa ayat yang kedua, bergegaslah. Dan Allah ternyata tidak cukup hanya memerintahkan bersegeralah atau bergegaslah. Tapi bahkan Allah lebih ekstrim lagi di dalam Al-Quran, memerintahkan kita sebagai seorang muslim agar fafirru ilallah. Sebagaimana surat Ad-Dariyat ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bagi kalian itu yaitu sebagai orang yang memberi peringatan yang nyata. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita yang mungkin masih menunda-nunda pertobatan kita, masih menunda-nunda amal soleh kita tidak tahu sampai kapan kita akan diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersegera. Tantangan yang begitu hebat yang kita hadapi itu menjadikan kita harus lebih berhati-hati dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bersegera untuk beramal soleh atau bersegera dalam ketaatan. Dan yang terakhir adalah kita bersabar saat menghadapinya atau saat menghadapi tantangan-tantangan fitnah yang luar biasa. Karena ini 3 poin ini, yang pertama adalah kita minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita bersegera untuk beramal soleh. Dan yang ketiga adalah kita bersabar saat kita menghadapi tantangan atau saat beramal soleh. Sebagaimana dalam hal ini, kita dalam hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Semakin tinggi iman kita,
semakin tinggi keyakinan kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula, semakin besar pula cobaan, ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, tapi mereka belum diuji. Maka dalam hidup ini, dalam konteks yang kita hadapi saat ini penuh dengan tantangan dan rintangan, kita akan diuji. Dan ketika diuji itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bersabar dalam menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan bersiap-siagalah kalian dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 200. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu mari kita sama-sama menyadari sepenuhnya bahwa hidup di era zaman ini kita sedang menghadapi tantangan, baik tantangan di dalam diri kita, tantangan di sekitar kita, atau tantangan dari luar, yang itu semua mengarah kepada kita, dan kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu untuk segera mendekatkan diri kita kepada Allah dengan beramal soleh, dan kita menguatkan kesabaran kita agar kita bisa lulus dalam tantangan, dalam ujian cobaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati la raiba fiha. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, izinkan khotib membawakan salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Fitanan kaqita'il laili al-mudlim, sebelum munculnya fitnah, yang mana fitnah itu datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pada waktu subuh seorang itu beriman, tetapi ketika sore dia itu kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Bisa jadi juga ketika sore dia beriman, tapi ketika pagi dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia itu telah menjadi kafir karena menjual agamanya dengan gemerlapnya dunia. Maka sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari sebagai akhir dari penutup khutbah ini kita ingat betul pesan Rasulullah SAW dalam hadis ini, agar kita bersegera dalam beramal soleh. Jangan sampai kita tidak tahu ketika kita pagi mungkin kita dalam keadaan beriman, kita tidak tahu sorenya apakah kita masih dalam kondisi beriman. Atau ketika kita sore beriman, belum tentu kita pagi dalam keadaan beriman. Maka kita perlu untuk berwaspada, berhati-hati selalu, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga iman kita, menjaga takwa kita, menjaga keyakinan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh dan istiqomah dalam menjalankan amal soleh tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.